Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum. Ila angqal maqala sallallahu alaihi wasallam man qala ma min abdin maqala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum. Masih pada bab yang kedua, yaitu bab tentang fadilatul la ilaha illallah, keutamaan membaca la ilaha illallah, zikiran la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu nekani silaramu kabeh zakata abdanikum ing zakate pira-pira badanira kabeh biqauli la ilaha illallah, limu nekani zakat kelawan ngucap la ilaha illallah. Kata Rasulullah, bayarlah zakat badan-badan kalian semua dengan membaca la ilaha illallah. Jadi badan itu ada zakatnya. Kalau harta ada zakatnya, maka badan juga ada zakatnya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Pantesan kalau kita ini manusia tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu berarti tidak membayar zakatnya badan. Zakatnya badan. Artinya badan itu tidak aman dari nanti ada siksa, ada cobaan, ada bahaya yang akan menimpanya, bala istilahnya, bala. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ibnu Asakir dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qawla la ilaha illallah tadfa'u anqailiya tis'atan wa tis'ina baban minal bala adna halham. Kata Rasulullah bahwa zikiran atau ucapan kalimat la ilaha illallah itu bisa menolak dari orang yang mengucapkannya sebanyak, dari orang yang mengucapkannya bisa menolak 99 pintu bala. Yang paling rendah adalah alham. Jadi kalau membaca la ilaha illallah itu bisa menolak bala bagi dirinya. Paling tidak yang paling rendah, tadi beda bala 99. Yang paling rendah adalah alham, susahan. Ya, susahan. Jadi bisa tertolak nantinya itu. Enggak ada susah. Jadi terus diantaranya itu. Hatinya enggak gundah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ada hadis lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdaru lahu janahani abyadani. Masya Allah. Juga ada hadis lagi, banyak sekali hadis-hadis yang tentang ini, tentang fadilat atau keutamaan dari membaca la ilaha illallah. Nanti kita baca seterusnya atau apa yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab ini hadis-hadisnya.
Di antaranya tadi yang sudah dibaca bahwa termasuk zakat badan kita itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Makanya kalau sudah membaca la ilaha illallah itu kemudian bisa menolak bala tadi yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa abdi anallahu la ilaha illallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkharu. Yang lebih dahsyat lagi. Kata Rasulullah, ma min abdin ora ono utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abad la ilaha illallah ing la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ma min abdin iku ora ono iku illa qala kejaba dawuh sinten Allah Gusti Allah taala dawuh sadaqa abdi bener aulaku. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan, keutamaan baca la ilaha illallah lagi kata Rasulullah. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah kecuali Allah mengatakan sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Dijawab oleh Allah ketika seorang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah akan berkata sadaqa abdi. Anallah, ana utawi ingsun iki Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ushidukum, saya akan ingsun sliramu kabeh ya malaikat-malaikatku. Qad ghafartu temen ngapura sapa ingsun lahum maring abad ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dambi nyatane saing dosane abad wa mata akhara lan dosa-dosa kang ngeri putus tutup. Nah, ketika seseorang itu membaca la ilaha illallah, maka Allah akan mengatakan sadaqa abdi anallahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kita kalau baca la ilaha illallah maka dosanya diampuni oleh Allah, dosa yang lama, yang dahulu, atau doa atau dosa yang akan datang diampuni. Tetapi ini oleh para ulama dijelaskan dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa kecil minas shaghair. Minas shaghair. Jadi dosa apa saja yang dahulu sudah pernah yang terdahulu itu diampuni oleh Allah, juga dosa-dosa yang diampuni akan datang. Tapi jangan kemudian dengan baca la ilaha illallah kemudian nanti seenaknya melakukan dosa. Bukan, ini malah bahaya itu. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa atau meremehkan dosa. Sekecil apapun itu dosa. Karena kata Imam Zainal Abidin, innallaha akhfa salasan an salas. Allah itu menyimpan atau tidak memperlihatkan kepada hambanya tiga di dalam tiga. Tiga di dalam tiga. Akhfa ridahu fi ta'atih wa akhfa sakhatahu ghadabahu fi ma'siyatihi wa akhfa wilayatahu fi abdih. Itu nanti di bab lain insyaallah akan dijelaskan. Ini makanya kita jangan sampai meskipun kita sudah tahu bahwa
dosa-dosa yang kecil itu diampuni, maka kemudian jangan sampai meremehkan dosa itu karena bahaya. Sebenarnya bukan mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi mengucapkan atau sholat 5 waktu itu dari sholat ke sholat juga menghapus dosa. Kita ini sebenarnya kata Rasulullah juga dalam sebuah hadis, kita ini sebenarnya suci dari dosa karena dicuci setiap hari. Dicuci setiap hari 5 kali dengan sholat itu mencuci dosa kita itu. Sholat 5 kali sehari semalam itu termasuk mencuci dosa kita. Bahkan Rasulullah bertanya, wahai sahabat, kalian tahu bagaimana kalau orang dicuci atau dimandikan, dibersihin setiap kotoran itu setiap hari dibersihin 5 kali. Maka sahabat menjawab, ya tidak ada apa-apanya, begitulah umat mukmin, umatku yang sholat 5 waktu, itu berarti kotorannya, dosanya sudah dicuci dengan sholat 5 waktu. Makanya meskipun demikian kita tidak boleh sembarangan melakukan dosa. Kenapa? Karena meremehkan dosa ini bahaya. Meremehkan dosa bahaya. Jangan sekecil apapun dosa jangan diremehkan. Dan juga ketaatan. Ketaatan juga jangan diremehkan. Sekecil apapun yang namanya taat itu jangan diremehkan. Karena rubba azimin shahindallah wa rubba shahirin azimun indallah. Terkadang barang kecil itu yang besar kecil menurut Allah, tapi yang kecil menurut kita justru agung menurut Allah. Nah, ini enggak boleh katanya. Masyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Tapi sapane wong iku ngucap sapa man la ilaha illallah khalisan hale ikhlas, khalisan hale murni, khalisan minar riya, murni dari riya. Pokoknya ya murni dari apa saja. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah murni, tidak ada campuran yang lain. Mukhlisan tur ngikhlasaken, murni juga memurnikan dari manhiyat. Jadi kalau khalisan itu minar riya wa ghairi dzalika, kalau mukhlisan mengikhlaskan itu berarti selamat atau tidak ada campuran dari minal manhiyat, dari hal-hal yang dilarang. Itu namanya khalisan mukhlisan. Nah, kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, berzikiran la ilaha illallah, yang dianya itu khalisan mukhlisan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Ini pasti, karena ini hadis atau keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Makanya begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu an dzambin wahid. Masyaallah. Utawi sapane wong kala iku ngucap sapa man emang utawi sapane wong iku kana ana sapa man ana apa awwalu kalamihi, kawitane ucapane man la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah. Wa akhiru kalamihi, lan akhire kalame man iku ya la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang ucapannya pertama la ilaha illallah dan diakhiri juga ucapannya akhirannya juga la ilaha illallah. Wa amila alfa sayyah,
Lan ngamal sapa man nglakoni alfa sayyiatin ing 1000 kesalahan, 1000 kealanan. Dan dia mengamalkan 1000 kejelekan, kejahatan. In asalaman ka urip sapa man alfa sanatin ing dalam 1000 tahun. Kalau dia pertama ucapannya, awal ucapannya itu la ilaha illallah, akhirnya akhir kalamnya juga la ilaha illallah, dan dia melakukan 1000 kesalahan, 1000 kejelekan, 1000 kejahatan, 1000 dosa. Kalau dia hidupnya 1000 tahun misalnya, seandainya 1000 tahun, la yas'alu mongko nakoni ingman sapa Allah Gusti Allah andambin wahidin saking dosa wahid. Saking dosa satu dosa saja, maka Allah tidak akan bertanya, kenapa kamu punya dosa begini? Karena melakukan dosa. Walaupun dosa satu yang dari tadi. Seandainya melakukan 1000 kesalahan dalam hidupnya yang 1000 tahun, itu tidak ditanyai oleh Allah. Dari satu dosa pun. Insya Allah beruntung sekali, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita, artinya kita memang istimewa. Allah, Masya Allah. Jadi ini istimewa, kita bersyukur sekali menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat ada juga hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi ada penjelasan tentang bahwa mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, lupa saya enggak menjelaskan ini. Khalisan mukhlisan. Tadi kalau khalisan itu adalah khalisan minar riya. Kalau mukhlisan minal manhiyat. Ini ada juga hadis yang menjelaskan tentang itu, yaitu hadis yang ditakhrij oleh Imam Hakim an Zaid bin Arqam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah mukhlisan. Mukhlis dari manhiyat dakhalal jannah. Qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha? Qala an tahjizhu anil maharim. Ini kalau mukhlisan itu mukhlis artinya apa? Tidak ada campuran dari hal-hal yang dilarang. Tidak ada hal-hal yang haram di dalamnya. Itu namanya mukhlisan. Nah, kalau khalisan minar riya, murni tidak ada campuran yang lain. Tapi kalau mukhlisan itu tidak ada campuran hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Ini harus Nah, kalau seperti itu tadi kata Rasulullah dakhalal jannah. Nah, kalau hadis yang tadi yang barusan dibaca itu la ilaha illallah. Kalau ada orang awal ucapannya itu la ilaha illallah dan akhir ucapannya itu juga la ilaha illallah. Nah ini, Masya Allah, orang itu walaupun punya dosa banyak, melakukan 1000 kesalahan, 1000 kejahatan, seandainya dia hidup 1000 tahun, maka tidak ditanya satupun dari dosa yang diperbuatkan, yang satu dosa yang diperbuat. Sebagaimana juga hadis yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari. Masya Allah, ini ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari, fa in sa'ida laka syai'un min umurid dunya. Kalau seandainya wahai Zaid, kau meningkat kebutuhan dunia ini,
sesuatu dari kebutuhan dunia, dari urusan-urusan dunia itu semakin semakin rumit, semakin susah, semakin gundah kata Rasulullah. Kalau urusan-urusan dunianya semakin begitu, maka kata Rasulullah fa'aksir min qauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nih, salah satu resep dari Rasulullah langsung yang disampaikan kepada Sayyidina Zaid al-Ansari bahwa barang siapa, nah, kalau kau dalam urusan dunia ini urusannya harus meningkat tambah gak karu-karuan, tambah susah, kebutuhan semakin banyak misalnya. Kalau ada sesuatu dalam urusan dunia lah, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah disuruh membaca itu supaya semua masalah tidak ada, hilang. Masya Allah, alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin, tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu sawabuhu. Barang siapa mangkola utai sapane wong kola ngucap sapa man la ilaha illallah min ghairi ujbin sanging tanpa ujub, tara mongko miber mabur biya kelawan la ilaha illallah apa ta'irun manuk tahtal arsy ing dalem sore arsy yusabbihu hale maca tasbih sapa apa ta'ir ma'al musabbihina sertane pira-pira malaikat kang bertasbih-tasbih ila yaumil qiyamah sertane dina ila yaumil maring tumeka dina kiamat. Wa yuktabu lan den tulis lahu kadu iman apa sawabu ganjarane man berkat mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada ujub. Bisa ujub itu tanpa menganggap apa gawok itu apa sih? Menurut gawok itu bahasa Indonesianya apa? Heran heran dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang didengarkan. Bukan ujub-ujub yang memamerkan dirinya. Gitu. Kan ada yang ujub itu memperdengarkan dirinya. Artinya begini, kalau orang mengucapkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, dengan alamiah saja. Nah, tidak ada unsur apa-apa. Min ghairi ta'ajjubin mimma ra'ahu aw sami'ahu. Jadi artinya kata Imam Nawawi itu tanpa ada ta'ajjub. Ta'ajjub itu keheranan dari apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya. Pokoknya mengucapkan la ilaha illallah spontanitas tidak ada ini, pokoknya mengalir saja begitu. Tidak ada unsur-unsur lain, tidak ada ta'ajub, tidak ada keheranan dari apa yang dilihat atau yang kan ada tuh orang misalkan baru kaget la ilaha illallah gitu kan. Atau ada masalah la ilaha illallah. Nah ini dia membaca la ilaha illallah mengalir saja tanpa ada masalah-masalah yang dilihat atau yang didengar. Jadi mengalir saja dia mengatakannya, mengucapkannya itu. Artinya tidak ada masalah sebelumnya. Biasanya kan kalau orang kaget atau ada sesuatu yang menimpanya akhirnya apa? Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu berarti menurut ta'ajub, itu berarti bukan itu.
Jadi mengucapkan la ilaha illallah mengalir saja tanpa ada apa-apa. Maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, tarabiya ta'irun. Nanti ada apa? Burung yang terbang di bawah aras. Burung itu akan bertasbih bersama malaikat-malaikat yang bertasbih. Bersama dengan malaikat-malaikat yang bertasbih. Masya Allah, sampai hari kiamat. Dan dia orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah ditulis pahalanya, yuktabu lahu sawabuhu. Yang mengucapkan itu mendapatkan tasbih sawabu tasbih, yang salah itu tadi. Domirnya itu sawabuhu itu rojeknya kira tasbih. Jadi yang membaca la ilaha illallah dia, tetapi ketika burung-burung yang nantinya terbang ke tahtal aras dan bertasbih beserta orang-orang yang bertasbih, malaikat-malaikat yang bertasbih, maka sampai yaumil qiyamah terus membaca tasbih itu, dan pahalanya membaca tasbih itu yang dibaca oleh burung itu ditulis untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi memang besar sekali, bisa menjadi tambah. Dia dikiranya la ilaha illallah, malah burung yang bertasbih sampai yaumil qiyamah, dan pahalanya tasbih itu dicatat untuk orang yang membaca la ilaha illallah. Memang istimewa sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Marrotan, kelawan seambalan. Satu kali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ghufira lahu wa farolahu dzunubahu. Maka ngapura sinten Allah. Tauhu firolahu disepuro lahu kademan apa dzunubuhu pira-pira dosane man. Semua dosanya itu diampuni. Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi dosa kecil ya. Yang dijelaskan oleh para ulama ini yang maksud adalah dosa kecil. Diampuni semua dosa-dosanya. Wa in kana senajan ana apa dzunub iku misla zabatil bahri, ngumpamane untuke segara. Walaupun dosanya itu banyak sekali seperti buih di lautan. Banyak sekali dosanya, tetapi ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu diampuni semua dosanya, tapi dosa-dosa kecil. Semua dosanya itu. Masya Allah, walaupun dosanya banyak sekali seperti buih di lautan, buihnya lautan itu. Kan banyak sekali, lautan panjang sekali itu, makanya itu sebagai gambaran banyaknya dosa. Gambaran banyaknya dosa, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dosa-dosanya diampuni kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi kalau misalnya ini salah satu cara agar mendapatkan seperti ini dan lain-lainnya dalam membaca la ilaha illallah itu jangan ada sesuatu yang menjadikan ia mengucapkan la ilaha illallah atau terbentur dengan apa atau ada permasalahan apa. Harus mencari waktu satu waktu untuk khusus membaca la ilaha illallah supaya tidak terpengaruh apa-apa dan tidak ada dorongan yang lain kecuali memang mukhlison tadi, kholison, mukhlison. Ini diperlukan, makanya harus ada waktu tersendiri khusus ya berapa menit misalnya. Berapa menit khusus untuk membaca la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini karena ini sebenarnya banyak sekali ya Pak cerita-cerita ini dan hikmah-hikmah di antara. Tadi apa
tidak ditanyai oleh Allah walaupun dosanya banyak. Kemudian apa? Akan mendapatkan pahalanya tasbih sampai yaumil kiamah. Kemudian banyak sekali. Kalau ada kesusahan atau tertimpa masalah di dunia ini, nah ini apa? Obatnya gampang. Jika ada seseorang yang tertimpa masalah di dunia ini, melonjak dalam urusan dunia, semakin banyak problem-problem yang dialami oleh dirinya, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pesan Rasulullah. Insyaallah dengan bacaan itu tadi akan diangkat permasalahan problema-problema yang dialaminya di dunia ini. Nah, makanya hebat sekali dzikir la ilaha illallah itu dahsyat, dahsyat sekali. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, itu dosanya semua diampuni oleh Allah walaupun dosanya banyak sekali. Nah ini ada juga ini untuk orang-orang yang ziarah kubur ini, atau kita melewati di pemakaman, atau kita sering keluar masuk di pemakaman ini, ada khusus ini dari Rasulullah ini. Khusus dari Rasulullah ada agar bagaimana ketika kita masuk pemakaman atau melewati pemakaman. Ini ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra" in dalam hari kana lewatan sopal mukmin. Kalau ada orang mukmin itu lewat, melewati alal maqabir ing atase pira-pira kuburan, melewati pemakaman-pemakaman. Faqala nuli ngucap sapa man la ilaha illallah dahu la syarikalah dan seterusnya. Lalu dia ketika melewati pemakaman itu, kuburan-kuburan itu dan ia lalu mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya nawwara mongko nyinari sinten Gusti Allah tilkal kubur ing mengkono kuburan-kuburan kullaya sekabiani maqabir wa ghafar lan ngepura sapa Allah liqa iliha maring wong sing ngucap la ilaha illallah. Wa kataba lahu lan nulis sapa Allah atau kutiba ditulis lahu kediman apa alfu alfi hasanatin. Sewu apa seribu berarti berapa? 1 miliar itu. Nah 1 juta ya, 1 juta kebaikan. Wa rufi'a lahu alfu alfi darajah dan diangkat baginya 1000 apa? Berarti 1 juta darajah. Derajat. Wa huta anhu wahato boleh-boleh saja, yang penting tahuin aku. Digugurkan atau dibersihkan darinya alfu alfi sayyi'ah. 1 juta kejelekan, kejahatan. Ini Masya Allah. Jadi ini salah satu cara bagaimana ketika kita melewati pemakaman, melewati pekuburan itu. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Jadi kalau kita lewat pemakaman, itu yang dibaca sebaiknya ini tadi yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca ketika lewat. Kalau orang itu membaca itu ketika melewati pemakaman, maka pemakaman yang dilewati itu akan diberi nur, cahaya oleh Allah jadi terang benderang, jadi penuh cahaya pemakaman itu, enggak gelap gulita. Lalu orang yang mengucapkan itu
itu diampuni dosanya. Nah, ditulis baginya kebaikan-kebaikan, alfu alfi kebaikan, 1 juta kebaikan, dan diangkat darinya 1 juta kesalahan. Masya Allah. Dan diangkat baginya 1 juta derajat. Kenapa? Ini hubungannya karena kalau orang yang tahu, orang yang punya ilmu, orang soleh, ketika datang ke pemakaman itu mereka ahli kubur yang ada di pemakaman itu senang semua. Jadi gembira riang, senang semua karena pemakamannya menjadi yang asalnya gelap gulita jadi terang benderang penuh cahaya. Terang benderang penuh cahaya. Makanya senang sekali, apalagi kemudian baca Fatihah, membaca Yasin dan lain-lain itu. Nah, ini salah satu caranya agar kita bisa menyinari ahli kubur yang ada di situ, kita membaca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masyaallah ini. Nah, ini juga kalau kita masuk pasar. Jadi kalau tadi masuk kuburan maka Masya Allah kuburannya akan diberi cahaya oleh Allah, disinari oleh Allah. Yang aslinya gelap gulita menjadi terang. Dan bagi orang yang mengucapkannya tadi dosanya, pahalanya dosanya diampuni, derajatnya diangkat, kesalahan-kesalahannya itu juga dihilangkan, rontok semuanya. Maka ini orang yang ziarah kubur atau melewatilah, bukan ziarah, melewat saja, maka kuburan itu akan disinari oleh Allah. Masya Allah. Ada hadis-hadis banyak tentang ziarah kubur itu. Mamar romin muslimin ya'muru ala kubri muslimin misalnya. Itu. Kemudian yaqulu assalam, kecuali banyak sekali nanti di bab-bab selanjutnya insya Allah ada hadis itu nanti. Nah ini khusus ini. Nah dari Imam Tirmidzi juga meriwayatkan satu hadis. Jadi hadis Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terutama bagi orang-orang pasar, orang yang senang belanja pasar atau ke mall atau apa yang dibaca ketika mau masuk ini. Kata hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang mau masuk pasar, ini Rasulullah menjelaskan annahu qala man dakhala suq. Barang siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang yang mengucapkan ini lalu dia dalam mengucapkan itu suaranya agak keras. Agak keras suaranya. Maka Allah akan menulis baginya alfa alfi hasanah, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Melebur kesalahan-kesalahannya sebanyak alfa alfi. Itu 1 juta ya kesalahan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Dan mengangkat derajatnya 1 juta derajat. Ini maka caranya supaya kan soalnya kenapa seperti ini? Ulama fikih sebagian ulama juga menjelaskan kenapa ada doa-doa seperti ini atau yang dibaca ke pasar itu ada seperti ini, pemakaman juga seperti ini. Para ulama menjelaskan kenapa? Karena ketika seseorang itu masuk pasar, maka di pasar itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi ahsanu ma'alil ardi amakinil ardi aswaquha masajiduha wa aswa amakinil ardi wa aswa amakiniha as-suq. Jadi
wa afdhul amakinil ardi al masajid, ya. Wa aswa amakinil ardi as-suq. Tempat di bumi ini yang paling jelek itu adalah pasar. Kalau tempat yang paling baik, yang paling bagus di muka bumi ini adalah masjid. Ini penjelasan Rasulullah. Jadi yang di bumi ini ada tempat yang paling baik, ada tempat yang paling jelek. Tempat yang paling jelek itu adalah pasar. Yang paling baik adalah masjid. Kenapa pasar? Iya, karena kalau di pasar itu banyak kebohongan, banyak sumpah serapah. Nah, banyak dalam jual beli itu kan biasanya ngapusi ya, pembohong itu di dalamnya. Karena di dalamnya tidak ada urusan lain kecuali urusan dunia jual beli. Kadang jual belinya bohong, tidak jujur, yang aslinya begini tidak begini. Pokoknya sudah banyaklah itu maksudnya. Makanya ketika seseorang itu kemudian masuk pada tempat yang paling buruk, yang paling jelek adalah di pasar, yang banyak dosanya itu tadi. Banyak orang bohong, banyak orang ngapusi, banyak orang semacam-macam. Makanya tempat yang paling jelek ketika orang itu masuk dan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku lahul hamdu lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dia akan diampuni dosanya 1000, apa 1.000.000 dosanya, diangkat derajatnya. Jadi Masya Allah, enak sekali ini. Dan ditulis kebaikan-kebaikan, 1.000.000 kebaikan. Makanya ini orang yang suka belanja, orang yang berada di pasar atau ke mall dan lain-lain, bacalah ini supaya diangkat derajatnya, dosanya diampuni, juga kesalahannya diampuni, malah mendapatkan kebaikan alfi hasanah. Ini makanya penting, ini apa, ilmu yang kita pelajari agar kita dalam segala hal ini bisa dijaga oleh Allah, juga dosanya diampuni oleh Allah, malah dapat banyak kebaikan. Bukannya malah tambah dosa, tapi malah kebaikan yang banyak. Dengan perlindungan Allah, dengan berkat ilmu ini. Makanya kata Rasulullah, bacalah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika mau masuk kuburan atau melewati pemakaman atau masuk ke pasar misalnya, bacalah itu. Kalau untuk berpikiran di situ baca itu lebih bagus lagi. Supaya semua dosanya rontok dan tidak ada kesalahan, bahkan penduduk kuburan itu menjadi senang kepada kita karena sama saja kita menyinari, memberi cahaya kepada mereka yang ada di pemakaman, di kuburan yang gelap gulita. Demikian alhamdulillah, ini sampai bab terakhir tadi, sampai akhir bab kedua sudah selesai. Insyaallah nanti kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu bagaimana keistimewaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada 10 hadis juga yang akan dijelaskan oleh Imam Suyuti. Tapi kalau sudah bab yang kedua ini tadi adalah bab tentang keistimewaan ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk diri kita. Akhirnya kita bisa diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan derajat, diangkat derajatnya oleh Allah, dilebur atau dimaafkan semua dosa dan kesalahan kita, dan kita akhirnya dijaga oleh Allah hingga akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab.